Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari channel saya Kacamata Kuda. Saya ini mau ngobrol ringan, ngobrol santai sama temen nih. Temen pas waktu bujangan di daerah Cianjur ya. Ngobrol-ngobrol pas waktu bujangan di daerah Cianjur, udah lama nggak ketemu, mungkin ayah 1 tahun ya, Kang Ilung? Ayah 1 tahunan lah. Nah, alhamdulillah dia ada rencangan ayeuna istilah nama tos sukses. Amin. Tos sukses. Amin. Alhamdulillah beureun ayeuna mah istilah mah tinggal jodohna orangnya. Tinggal jodohna, aduh kayak nyusul lah sama Takuda mah ngobrol hanau we bro gitu kan. Selama 1 tahun teh Kang Ilung teh cenah aya bedana istilah nama istilah mah aya perjalanan kehidupan eta mah sampai we nya ngaranna kehidupan mah pasti perjalanan gitu Kang Ilung. Tah dina perjalanan eta Kang Ilung pengalaman anu paling berkesan gitu, istilahnya mah jarah kemana paling berkesan, wisatanya seperti kumaha, orang-orangnya seperti kumaha gitu. Tah dina perjalanan eta teh Kang Ilung anu berkesan daerah mana gitu. Anu cek Kang Ilung ya mah. Untuk masalah melihat dari sisi daerah, mungkin semua daerah bisa dibilang berkesan, tetapi yang lebih dominan untuk jadi tolak ukur pelajaran dalam hati. Jadi pertama dari niat. Kalau misalkan kita niatnya tidak fokus atau dengan tujuan yang lain, mungkin bisa jadi salah satu acuan untuk hal-hal yang negatif. Jadi kita lebih penting itu, yang lebih dikhususkan itu enggak jadi dari daerah ataupun dari sisi orang, yang menikmati tujuan dan mensyukuri. Jadi kalau untuk kita berjalan maupun kita jalan kaki ataupun kendaraan menuju salah satu tempat, yang lebih indah itu dinikmati. Eta cenah mah kieu saya pernah hayang ieu nya hawar-hawar Kang Ilung teh cenah pernah jalan kaki sampai ke 17 hari Pamijahan seberapa hari? 27 hari. 27 hari. 27 hari Kang Ilung pernah jalan sabaraha puluh jam, mungkin ratusan jamnya. Mungkinnya bisa jadi. Nah, dalam perjalanan kita Kang Ilung sorangan atau di daerah mana ke daerah mana? Arah perjalanan dari Cianjur Selatan menuju ke Pamijahan. Cianjur Selatan, daerah mana Cianjur Selatan enggak? Cijati, akses jalan menuju pantai selatan. Langsung ke Sindang Barang, sampai ke Cidaun, sampai ke Rancabuaya, sampai ke Santolo, Pamungkur, menuju ke Pamijahan. Tapi sebelum nyampe ke Pamijahan kita berhenti dulu seminggu di daerah Garut, menuju ada beberapa tempat yang harus dijalani. Salah satunya pertama Gunung Bungbulang. Dalam mitos kebanyakan orang berpikir kalau bapaknya Syekh Sultan Kanjeng Haji Abdul di Pamijahan itu yang di Goduku, Garut, Syekh Abdul Jalil. Tetapi saya nemu dari salah satu guru kalau bapak yang aslinya itu Syekh Nabi Warta Kusuma yang makamnya di Gunung Bungbulang. Dan kita semalam di sana, turun lagi ke bawah, maju lanjut ke Gunung Nagara, Cisompet. Dan satu kita di sana, katanya di sana itu makam Syekh Badratullah
ada makam 1, makam 2, dan makam 25. Kalau dihitung dari bawah itu anak tangga, kalau sama yang bawahnya mungkin nyampe 1000. Tetapi yang udah ditanggain itu dalam salah satu ormas Gagak Lumajang yang dibangun masih baru, itu masih proses, ada 413 anak tangga. Dan nyampe ke sana gunung ternyata masih hutan belantara, benar-benar masih angkat dan masih mungkin siang juga kayak malam. Oh, nah cerita anu iya mah iya menarik ya. Kan enak mah aya kendaraan, kunaon teh make kendaraan gitu tah. Mungkin kalau untuk itu kendaraan semua orang pun juga bisa, tergantung niat dan tergantung perintah dari Tuhan. Jadi tergantung tingkat kita. Mungkin saya juga bisa untuk naik kendaraan, tapi itu nggak jadi yang diharuskan naik kendaraan. Jadi posisi nate intinya lain ku masalah kayak kendaraan geunanya artinya istilah nama ada syarat-syarat mungkinnya syarat-syarat tertentu ulama ayana lempang we menurutnya istilah nama untuk balik di kadiri sorangan dan memang. Jadi begini, mungkin sepintas untuk menjelaskan masalah jalan kaki. Pertama kita sudah ada perintah pertama, dan yang kedua kita lebih banyak hal poin yang seperti pertama, kalau misalkan kita jalan minimal kita akan membacakan kalimat-kalimat thayyibah, apapun itu sholawat, apapun itu kalimat istighfar, apapun selama kita berjalan. Yang kedua, nilai poinnya itu kita akan mendapat pengalaman yang tanpa orang lain bisa, hal berharga. Yang ketiganya mungkin kita akan ketemu sama situasi ataupun suasana yang belum kita temui. Apakah itu dari mistis, apakah itu dari binaan orang, apakah itu dari capaian kita mau tidur di mana, mau makan kita nyari apa, tanpa orang lain tahu. Mungkin orang lain bisa mengakui kita mampu bagaimana, tapi mereka tidak mungkin jalan bersama kita. Tadi jadi masalah dinamistis saya. Ya resep ya pemirsa ya. Masalah dinamistis ini mah lempang. Berarti kan istilah nama boro-boro merenjang dan tidak bakalan merenjang. Teu bawa duit saperak-perak acan udah. Alhamdulillah. Teu mawa aja. Alhamdulillah. Tah, komo di jam hotel jam nyewa penginapan. Ku ayeuna ku bakal oge teu dibakalan. Kayaknya cerita selanjutnya di mana bakalna, di mana enak kayak ku saya aya pertanyaan deui ya yang gampang. Nah iya hal mistisna beureun jam 1 penting teh aya urang ngalewat weuknya jalan pintas seperti gitu. Nah hal mistis anu kitu teh sok pernah ningali naon eta teh kayak kira-kira apakah ningali awewe anu seksi, aduh kumaha gitu kan hal-hal mistisnya ya kayak supaya pemirsa apa daerah mana gitu bisa yang ngobrol mah oke gampang biasanya kan dia cari misteri gitu kan ya ayeuna carita mistisna seperti apa tamu anu pernah apakah pernah ningali katingali apa pernah penampakan kumaha tah eta tah carita mistisna supaya jelas ya pemirsa penasaran ya. Jadi kami ningali karena sisi mistis pertama mungkin dari halusinasi. Pertama yang halusinasi, yang kedua mungkin karena sugesti. Jadi intinya kalau misalkan kita datang ke salah satu daerah, kalau secara mitos itu tempat itu mistis, menurut kita ngerasa gak mistis tidak akan ada apa-apa. Jadi yang akan menjadikan salah satu itu tempat angker itu tergantung kitanya. Yang kedua mungkin datangnya atau kan makhluk-makhluk halus kita ketemu sama kita mungkin kita ada tujuan apa enggaknya tergantung. Tapi kalau kita tidak ada tujuan mungkin tidak akan, mungkin itu kebetulan aja. Tapi kalau orang yang di jalan pasti akan ketemu. Salah satunya mistis, yang kedua mungkin anjing, yang ketiga mungkin cemoohan orang, dibilang orang gila lah, dikejar anjing lah. Dan untuk masalah mistis pertama saya untuk dari Cibinong pas kebetulan saya di Cibinong jam 12:30 malam, posisi lampu mati semua, saya terang-terang sama lampu handphone doang. Pertama dari lempar, yang kedua ada lempar lagi, sampai yang ketiga lempar. Pas saya balik karena kebetulan pas waktu itu kaki saya bengkak dan tidak bisa jalan pun saya diseret. Lupa yang berenang. Lupa pas 12:30
satu malam mungkin karena posisi lampu mati dan terang-terang cuma bulan doang. Pas melirik ya begitulah, melihat sosok yang eta teh di sisi jalan apakah jalan pingin jalan, cuman posisinya di pasir. Oh pasir. Posisinya di pasir yang keluar dari pohon, dan pas saya lihat mungkin ini yang dinamakan makhluk halus itu. Untuk masalah kita ngerasa takut mungkin wajar ya, kita manusia. Pertama itu manusia, yang kedua kita ngerasa kaget aja, posisinya dia yang juga melihat kita. Tapi kita punya keyakinan, nggak semata-mata kita disuruh begini kalau misalnya kita udah nggak ada. Yang keduanya mungkin ini udah kita tahu, udah semua perjalanannya apa yang diatur. Hari di hati mah kayak langkah 1000. Merasa kita sepingin lari, masalah keadaan kaki sebenarnya bengkaknya terlalu jalan terlalu lama. Jadi kita saling tatap kayak yang lagi pacaran tuh. Oh, gitu. Tapi saling berkedip gitu teh. Nah, eta teh diriwangan. Enggak diliwatan, jadi mungkin kita saling bertetap-tetap itu karena kita sok, beliau juga mungkin itu satu godaan buat kita saling saling kita ingat ya Allah, inilah salah satu ujian buat saya, ini kuat gak munafik saya ikutin lari, cuman kadang saya yakin manusia itu paling mulia. Terus daerah mana deh? Nah, selain itu kita lanjut jalan, mungkin kalau untuk yang dilihat langsung secara pas gitu, secara bertambah ada di Cidaun juga ada. Cidaun cuma seorang cewek. Daerah mana tuh Cidaun? Cidaun Cikole. Daerah Cikole. Itu sisi pantai ya? Sisi pantai. Terus yang ketiga daerah perbatasan Raja Buaya, perbatasan Cianjur Garut jembatan. Saya di situ maghrib. Ini mah masih kayak sepi rumah ya. Jauh lewat doang. Itu jam berapa itu? Maghrib pasti sana. Maghrib. Saya penampakan. Maghrib mungkin itu kayak gimana ya, mungkin halusinasi awalnya, dan saya kebetulan berhenti dulu di sana, ada 5 jam berhenti dulu di sana karena buka puasa juga, makan udah selesai, jam 10:30 baru mau jalan mau arah ke Raja Buaya, belok ke pertigaan ke kanan ke Raja Buaya, kalau kiri kan Gunung Bulang, kita naik ke Gunung Bulang. Ada lagi, sebenarnya sih kalau untuk ngitung mistis mungkin dari awal selalu ketemu. Kalau kita yakin itu adalah salah satu hambatan, tapi itu kan cuma biasa lah, biarin lah, yang penting nggak diganggu lah gitu. Sosok wanita lah, sosok inilah, sosok itulah, udah biasa. Jadi nggak terlalu dihiraukan, udah masing-masing aja dan. Tapi nggak munafik, kita ngerasa yang namanya sendiri kan, malam gelap, tetap kita ngerasa takut, pengen lari, tapi nggak inilah. Itu sampai aman-amannya sampai daerah mana kan? Justru kesana lebih angker, kita ngelewatin Sancang juga. Pokoknya yang udah selesai itu titik ke Pamijahan aja. Pokoknya malah dari Cianjur perbatasan sampai ke Pamijahan, sampai ke Tasik angker semua. Angker kalau itu posisi jalan ya kita malam. Karena kan kita yang mau jalan, nggak mikirin kita tidur di mana, nggak mikirin kita mau makan di mana. Yang penting jika kita ingin istirahat, mau itu malam, mau siang, mau itu jam berapa istirahat. Kita nggak ditata harus jam sekian istirahat, ya penting kita waktu sholat. Sampai alhamdulillah sampai ke Pamijahan. Jadi di Garut kita ada 7 tempat. Pertama kita ke Gunung Bulang, jadi kita 7 tempat itu seminggu juga. Yang kedua kita naik ke Gunung Nagara. Yang ketiga kita ke Godok Suci Rahmatullah. Yang keempat kita naik ke Eyang Papak Gunung Kunaraja. Yang kelima kita ke Sunan Panca Limbangan. Yang keenam kita ke Mama Nahrawi, Mama Keresek Sumur Kodam. Yang ketujuh kita ke Senja Parsidi Gunung Haruman. Ya, yang ke-8-nya kita naik ke Gunung Naga, ke Gunung Talaga